Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi filosofi riset dalam bidang akuntansi keperlakuan. Mata kuliah akuntansi keperlakuan. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pergeseran arah riset. Pada tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam riset akuntansi. Alasan yang mendasari pergeseran ini adalah pendekatan normatif yang telah berjaya selama 1 dekade ini tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Alasan kedua yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah gerakan dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Selanjutnya, yaitu materi filosofi paradigma metodologi riset. Suatu pengetahuan atau knowledge dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofi tertentu. Menurut Burrell dan Morgan 1979, asumsi-asumsi tersebut adalah ontologi, epistemologi, hakikat manusia atau human nature, dan metodologi. Yang pertama, paradigma fungsional. Paradigma ini merupakan paradigma yang umum dan bahkan sangat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma yang lain, sehingga disebut juga dengan paradigma utamanya. Yang kedua, paradigma interaktif. Paradigma ini merupakan cara pandangan para normalis yang melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang hanya merupakan label, nama, atau konsep yang digunakan untuk membangun realitas, dan bukanlah sesuatu yang nyata, melainkan hanya penamaan atas sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau merupakan produk manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini memfokuskan pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Yang selanjutnya, paradigma humanis radikal. Mackintosh menyatakan humas radikal memiliki visi praktik, akuntansi, manajemen, dan sistem pengendalian yang berorientasi pada orang-orang atau people-oriented, yang mengutamakan idealisme humanistik dan nilai-nilai dibandingkan dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya yaitu paradigma postmodernisme. Postmodernisme menyajikan suatu wacana yang sedang muncul yang meletakkan dirinya di luar paradigma modern. Bahkan dapat dikatakan bahwa paradigma postmodernisme merupakan oposisi dari paradigma modern. Yang materi selanjutnya yaitu peluang riset akuntansi keperlakuan pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, audit. Penjelasan audit dari ini berorientasi pada pembuatan keputusan dalam audit itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu akuntansi keuangan. Pentingnya riset akuntansi keuangan yang berbasis pasar modal dibandingkan dengan audit menunjukkan kurang kuatnya permintaan eksternal terhadap riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen cenderung fokus pada variabel lingkungan dan organisasional yang mengandalkan teori agensi seperti intensif dan variabel asimetris informasi. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Analisis alternatif dari bentuk-bentuk presentasi informasi adalah untuk komunikasi yang efektif dan efisien. Pemakai terhadap format sistem informasi yang lebih umum menunjukkan hasil bidang ini untuk yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu perpajakan. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang perpajakan telah memfokuskan diri pada kepatuhan dengan melakukan pengujian variabel
psikologi, dan lingkungan. Yang selanjutnya, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari yang keenam, pertumbuhan riset perilaku. Indikasi penting dari pertumbuhan minat dalam pendekatan perilaku terhadap akuntansi merupakan pengaruh dari paradigma perilaku. Yang selanjutnya itu materi tentang perkembangan terakhir. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasional terhadap perilaku. Oleh karena perbedaan antara subbidang dalam penekanan tersebut terletak pada karakteristik psikolog pemakainya dibandingkan dengan penyusun, maka fokus audit khususnya adalah pada auditornya dibandingkan terhadap pemakai laporan audit. Demikian pula dengan perbedaan dalam fokus topik tersebut antara subbidang akuntansi. Materi selanjutnya itu teori keperilakuan tentang perusahaan. Pandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangan yang mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Akhirnya, pengambilan keputusan perusahaan, proses menyelesaikan masalah struktur, organisasi, pembagian kerja, penggunaan prosedur standar operasional, dan seterusnya diuraikan sebagai fungsi peserta yang menyelesaikan masalah perilaku yang ditandai oleh pembatas kapasitas mereka secara rasional. Yaitu ada model motivasional dari perilaku manajerial. Implikasi perilaku organisasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, seseorang akan berharap untuk mencapai suatu subkelompok dari tujuannya di dalam organisasi. Yang kedua, perilaku di dalam organisasi dapat diuraikan dalam hubungannya dengan pemecahan masalah, kepuasan, dan model hubungan kepribadian. Materi selanjutnya terakhir yaitu wawasan untuk masa depan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap satu fenomena kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut kepada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Demikian pula keunggulan teknologi khususnya komputer telah membuka dan mendorong peneliti untuk mempertimbangkan masalah-masalah yang pada masa lalu telah tertutup. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.